Yuk, kita siapkan ya. Siapa yang menyiapkan? Biasanya, Pak biasanya. Yuk. Siapkan. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Puasa? Ada yang terlambat tadi? Tidak? Tidak ya. Kita hari ini maksudnya jam 8 semuanya datang tepat waktu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu Bibi mau mengulang kembali nih tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Masih ingat tidak? Masih. Coba yang pertama apa kemarin? Kita apa? Ada ingat nggak? Kita akan Fajri akan selalu kita akan selalu disiplin. Yang pertama kan Fajri, Omir. Yang kedua apa? Harus saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga apa lagi? Devine, coba apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Yang keempat saling tolong. Yang kelima saling bekerja sama ya untuk hal yang positif atau untuk hal yang kebaikannya. Nah, itu adalah kesepakatan kelas yang telah kita buat kemarin ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tema 8 BB kedua ya. Coba semuanya lihat ada sebelumnya Ibu Gaby mau kita menyanyikan lagu nasional ya seperti biasa ya. Coba semuanya berdiri di samping meja masing-masing. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan
nyaman, ya kan? Nah, ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Setelah kita merelaksasikan semuanya, kita masuk, kita punya tema, yaitu tema kita adalah siklus air, ya. Boleh lihat ya, Ibu mau memutarkan video pembelajaran tentang siklus air. Semuanya bisa lihat ke depan. Nampak tidak? Hari Ya. ini kita akan membahas tentang tema 8, siklus air. Tema 8, siklus air. Menurut IPA, Pak Inestu, selamat belajar. Oke, yuk. Air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Air mempunyai banyak manfaat untuk makhluk hidup. Di antaranya adalah untuk tumbuhan membantu proses fotosintesis. Bisa duduk kembali. Nah, Dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair ataupun kristal salju. Proses infiltrasi merupakan peristiwa masuknya air hujan tadi ke dalam tanah, lalu terserap terus dan tersaring sehingga menjadi air bersih kembali. Inilah perbedaan air permukaan dan juga air tanah. Air permukaan tidak terserap ke dalam tanah, sedangkan air tanah terserap ke dalam tanah lalu tersaring. Setelah mengetahui siklus air, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, penebangan hutan secara liar sehingga mengurangi cadangan air di dalam tanah. Yang kedua adalah pembukaan lahan dengan pembakaran hutan. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang ketiga adalah pembangunan jalan. Akibatnya air tidak bisa meresap ke dalam tanah. kita sudah melihat atau menyaksikan video pembelajaran tentang siklus air. Nah, ini adalah pengertian tentang siklus air. Nampak gambarnya? Nampak layar lumayan ya. Apa itu siklus air? Air yang terdapat di dalam bumi mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Itu dan disebutkan evaporasi ya. Kemudian air yang mengalami penguapan tadi mengalami pengukuran berubah naik ke atmosfer menjadi uap, menjadi uap air. Uap air tersebutlah yang akan mengalami proses pengembunan yang membentuk sebuah awan. Nah ya, akibat tadi uap air yang mengalami pengembunan yang membentuk sebuah awan itu namanya kondensasi. Butiran-butiran yang jumlahnya sangat banyak ini, butiran uap air tadi yang sudah membentuk sebuah awan akan terus-terusan nih akan membentuk awan dan akhirnya awannya menjadi banyak. Awan yang sudah membentuk, yang sudah berkumpul menjadi banyak akan jatuh kembali ke dalam ke bawah atau ke bumi menjadi titik-titik hujan. Ya, itu namanya adalah presipitasi. Ini nanti ada titik-titik air yang jatuh tadi akibat awannya sudah berkumpul membentuk banyak, terus dia jatuh ke bawah. Itu namanya, kalau kita di wilayah Indonesia itu namanya hujan. Tetapi kalau di wilayah luar negeri mereka akan turun sebagai salju atau butiran-butiran es. Ya. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi tadi sebagian akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir menjadi air sungai atau air danau. Air yang di permukaan tanah tadi ini yang lebih rendah nih, yang akan mengalir ke sungai, ke danau, atau terus mengalir sampai ke dalam laut, kembali lagi ke laut, ya. Nah, air di sungai dan laut kembali mendapat panas dan sinar matahari mengalami penguapan. Proses ini yang akan terus berlanjut menjadi sampai terjadinya hujan. Jadi ini akan lanjut terus berputar kembali gitu. Nah, ini ada nih. Nah, ya, coba. Oke, nah ini adalah air laut yang menguap ya menjadi
terjadi pengembunan dan menurunkan air. Inilah dia air hujan. Air hujan ini yang turun, yang diserap kembali oleh air dalam tanah. Nih, hujan kan? Tuh, dia akan sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi kembali ke sungai menuju laut. Oke ya. Nah, ada banyak dampak siklus air. Tadi sudah kita lihat di video kan. Dampak siklus air yang pertama adalah air ini banyak mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Banyak ya kebutuhan air ya. Air bisa dibuat untuk apa aja sih? Coba. Minum, mandi, cuci, Cuci piring, mandi, masak bisa. Apa lagi? Cuci baju ya. Jadi air ini merupakan komponen yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, makhluk hidup kan ada 3 tuh, ya kan? Nah, ada pun hal-hal yang mempengaruhi siklus air nih. Ada banyak nih. Jumlah air di dalam bumi ini sangat banyak. Tapi ada juga yang bisa mempengaruhi jumlah air. Salah satunya adalah yang pertama penebangan hutan. Tuh. Nampak? Apa yang terjadi sama hutannya? Kering. Apa yang banyak tumbang itu? Pohon. Ini terjadi namanya penebangan liar. Penebangan liar itu penebangan hutan yang berlebihan, menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul itu tidak bisa menyerap air karena kan pohon itu gunanya adalah akarnya adalah untuk menyerap air. Jika pohon tidak ada, berarti permukaan tanah sudah tidak bisa lagi menerima air yang masuk. Tidak ada lagi tuh fungsi akar di dalamnya. Yang kedua adalah, nah ini ketika turun hujan. Nih, itu dia tadi, karena tidak ada penahannya, aliran deras itu segera mengikis tanah dan tidak bisa menjadi air tanah. Tanahnya menjadi tandus. Bukan gundul dapat menyebabkan banjir. Yang kedua adalah pencemaran. Iya betul, pencemaran air dari limbah pabrik. Pencemaran yang sangat mempengaruhi air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Karena laut adalah bagian terbesar dari ya pencemaran air ya. Nih, contohnya bagaimana Bu Gaby pencemaran air itu air laut nih. Misalnya nih pencemaran minyak, ada kapal yang membawa minyak bumi banyak ya. Jadi kapal itu kan kalau sudah full penuh kan tumpah-tumpah tuh minyaknya. Minyak yang tumpah ke dalam laut itulah yang bisa menyebabkan pencemaran air laut. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah kegiatan manusia, yaitu penggunaan pestisida. Tahu nggak pestisida? Jadi tahu nggak pestisida itu apa? Habib, pestisida adalah sejenis obat-obatan kimia yang digunakan petani untuk mengusir hama atau pengganggu padi itu hama. Jadi penggunaan pestisida ini boleh asal tidak banyak, tidak berlebihan. Jika penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah pertama kali. Terus dia akan menyebabkan juga pencemaran air. Ya. Nah, yang ketiga adalah pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun yang berasal dari gas buangan seperti kendaraan bermotor, nah pabrik, nah itu merupakan pencemaran udara dan juga akan mempengaruhi siklus air. Nah, kita mau ini dulu deh sebelum ini ya nyanyi dulu ya. Ini adalah nyanyi yang berhubungan dengan siklus air. Coba judulnya adalah Air Terjun. Coba. Berdengar sayur-sayur, bumi air yang terputus, tertawa oleh
air. Beri mengeluh. Semakin sedikit saja. Pasti orang tersebut tidak banyak mengambil air. Beri lalu menunjukkan kepala, melihat ke belakang dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa kucing mungil di pundak. Begitu, teriaknya, aku tak akan membiarkan mengambil air di sumber air lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau ucapkan kau. Dan kedua, semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu. Semut hitam berteriak dari arah belakang Beri. Pelik sekali, bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, Sudah dengarkan cerita apa tadi ceritanya judulnya? Semut dan beruang. Ada berapa tokoh sih di dalam cerita semut dan beruang tadi? Tiga? Empat? Lima? Yang mana? Coba sebutkan tokohnya. Yang pertama ada siapa? Semut? Semut merah atau semut hitam? Semut hitam. Yang kedua? Beri si beruang. Terus yang ketiga? Kelinci. Mulai dulu. Kelinci. Yang keempat? Tupai. Yang kelima? Tikus. Tikus apa nih? Tikus tanah. Tikus semut atau tikus tanah? Tikus tanah. Dah, ada lagi? Tidak. Berarti ada berapa tokoh? Ada 5 tokoh. Nah, bisa nggak mengurutkan peristiwa yang terjadi dari si Beri tadi? Beri si beruang tadi dari awal sampai akhir. Coba yang pertama apa? Yang pertama adalah pertama kali adalah ceritanya adalah si Beri beruang yang sedang ngapain si Beri ini? Mengeluh, sedang marah dia kan? Sedang marah sama siapa? Sama semut hitam. Kenapa dia marah? Karena iya, karena air di danau tadi kekurangan. Menurut si Beri, si beruang tadi yang bikin kurang adalah semut, ya kan? Ini dia. Beri si beruang mengancam semut dan temuinya karena semut sedang membawa gusi untuk mengambil air, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Beri sangat marah karena tidak dihiraukan. Jadi semut tadi sudah ada semut datang kan? Terus dihalangi oleh si Beri untuk mengambil air, tapi semutnya peduli tidak? Nah, tidak. Dia ngambil aja tuh air. Masih berbaris tapi mengambil air. Jadi mereka melihat kebiasaan mengenang. Terus semut-semut tadi melihat ada guci tadi yang terjatuh karena tadi ada semut hitam yang dihalau si Beri sembunyi di mana? Di mana nih? Di rumput? Di bawah daun? Di bawah daun kering. Tapi gucinya terlempar. Dia sembunyi di bawah daun kering. Itulah teman-teman semut melihat guci tadi terlempar ke tanah. Mereka menyangka si semut tadi ditahan atau disimpan oleh si beruang. Ini dia. Para semut mengira semut hitam ditangkap oleh si Beri beruang. Mereka ingin berniatnya membebaskan temannya, keluarganya itu semut hitam. Nah, mereka pergi ke sarang
menggali lubang. Untuk apa? Untuk apa lubang tadi? Ingin untuk menangkap beruang. Oke. Akibat perangkap tersebut, si Berry terjebak di dalam lubang. Oke, kita kembali. Jadi semut hitamnya tuh ditahan nggak sih sebenarnya? Enggak, dia hanya terpeleset ke dalam jalan. Nah, karena si Berry beruang sudah, sopan aja kak, sopan aja. Karena si Berry beruang sudah jatuh ke lubang atas perangkap siapa nih? Si semut sama si tikus kerjasama kan? Nah, Berry masuk ke dalam lubang. Duduknya yang enak. Ibu Gaby mau mengajarkan teknik stop atau teknik untuk relaksasi ya. Coba semuanya, Fajri ke depan hadapnya. Bisa? Oke. Nah, sebelumnya semuanya posisi duduknya duduk lurus ke depan. Bang lurus ke depan. Fajri tegakkan punggungnya, tidak ada yang menyender, tegak dengan baik. Relaksasi, coba luruskan duduknya yang enak ya. Nah, tangannya boleh di atas meja, boleh di mana yang akan relax ya, tidak tegang ya. Yang enak, coba semuanya pejamkan matanya. Coba tutup semuanya matanya. Coba kita dengarkan musik, alunan musiknya sambil memikirkan apa yang coba. Stop, berhenti, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak Dengarkan apa yang Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas nafas. Pejamkan matanya, sadari nafasnya keluar, rasakan udara yang masuk, tarik nafasnya, hembuskan melalui. Nah, kita selamat menyaksikan drama beruang dan semut. Kasih tepuk tangan dulu kawannya. Oke, begini tangannya ya. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh. Ayo, Berry-nya mengeluh. Ngomong. Sana suaranya. Berry, ayo. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Seperti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Berhenti semut. Teriaknya. Aku tak akan memberimu air lagi. Semua semut tidak mengambil air di sini lagi. Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, ini kan dia apa? Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku Bengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Lalu satu semut melihat guci air semut hitam yang tergeletak di tanah. pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah ini gucinya. Tapi dia tidak tampak. Mereka
Orang sebenarnya Zakia dia enggak. Ada penghapus weh. Aku ada penghapus. Air aku jadi weh, ada ninja penghapus ya sih. Kalau ada. Oh, Indonesia telah bersalah. Belajar siklus air yaitu perputaran air dari bumi menuju atmosfer, terus kembali lagi ke bumi. Terus udah belajar kita ya. Apa aja tahapan-tahapan dari siklus air? Yang pertama adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Penguapan air laut, air danau, air sungai itu menguap menuju atmosfer bumi. Terus yang kedua